Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya berterima kasih banyak Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah hadir percaya bersama kita untuk menggerakkan satu visi. Sebenarnya sejujurnya ini adalah visi pribadi yang saya terima ketika mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar ketika saya berusia tahun 88 berarti 15-16 tahun. Ketika saya masih anak-anak usia 15-16 tahun itu saya punya satu mimpi. Diberikan tugas membangun pertanian Indonesia. Jadi saya bertani itu kalau ada orang mau bertanya mulai kapan, mulai usia 16 tahun saya sudah bertani. Saya pelihara ayam itu mulai kapan? Usia 15 tahun saya pelihara ayam. Pada tahun 88 itu Bapak Ibu orang punya kandang itu belum punya kandang yang besar. Kandangnya masih kecil-kecil, sederhana dan sebagainya. Tapi saya sudah punya cita-cita membuat pertanian, peternakan yang besar. Ketika usia saya masih 23, 24 tahun, ayam saya sudah 78.000. Saya sudah menjadi petani cabai yang sudah profesional, sehingga setiap bulan hobi saya beli tanah. Setiap bulan saya beli tanah 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, setiap bulan. Itu tahun 90-an. Goal saya adalah satu, membuat satu training center, membuat satu tempat pelatihan. Nah, setelah saya sudah terlalu besar, menjadi problem adalah ternyata mengajarkan ke orang lain itu susahnya minta ampun. Bapak Ibu yang datang ke sini yang kepengen jadi miliarder berapa orang kira-kira? Saya mau bertanya jujur, petani menjadi miliarder mungkin atau tidak? Kalau sebelum ketemu saya kira-kira mungkin atau tidak? Mustahil. Saya butuh 30 tahun Bapak Ibu untuk membuat satu ilmu. Bagaimana membuat pertanian itu bisa berjalan. Saya dulu juga sama. Saya sering kali gagal. Bukan berarti ketika saya bisa sukses di pertanian itu membuat saya mudah berhasil, belum. Saya betul-betul bisa menjadikan passive income itu setelah butuh waktu 30 tahun. Sebelum itu masih kerja. Sebelum itu saya masih betul-betul bekerja. Paham ya, passive income dan kerja beda ya. Artinya kalau kondisi setelah lebih dari 10 tahun lalu lah, semakin saya cuma tidur di rumah, semakin kaya. Itu namanya passive income. Tetapi kalau kita kerja, kalau kita tidak kerja, kita tidak ada penghasilan. Nah, itu yang paling sulit. Kalau cuma mengajari orang berbisnis itu mudah. Tapi menjadikan sektor pertanian menjadi dunia passive income itu paling susah. Karena itu saya minta tolong kita belajar selama 2 hari. Pasti full Bapak Ibu. Kalau cuma 2 hari saya minta tolong jaga kesehatan, jaga stamina, karena nanti ini kita sampai jam 11, jam 12 malam ya. Jadi saya minta tolong kalau di sana disediakan jamu, boleh minum kopi, boleh minum teh, perbanyak minum jamunya. Makanya di sini yang program diet jangan mikir diet dulu, makan yang cukup. Supaya tidak masuk angin gitu ya. Sama-sama, kita sama-sama. Saya juga ngajar kok sampai malam nanti. Kita sama-sama. Kenapa? Visi kita bukan hanya pertanian Bapak Ibu. Pertanian itu satu bagian. Tadi Pak KB sudah sebut dengan slogan kita sehat, mandiri, sejahtera. Kata sehat itu gerakan kita besar adalah dalam bentuk STNG, Save the Next Generation. Program besar kita di dunia kesehatan adalah gerakan dilarang sakit.
Setuju enggak dengan gerakan dilarang sakit? Siapa yang mau anak cucu kita sakit? Bohong itu. Kenapa saya katakan bohong? Begini loh Bapak Ibu. Kita kepengen keluarga kita enggak sakit. Tapi kita sedang membuat mereka menjadi sakit. Percaya enggak kalau makanan itu membuat orang bisa sehat? Percaya. Saya bersyukur sekali, sangat bersyukur, alhamdulillah. Jikalau saya diberi kesehatan terus-menerus. Saya coba pernah sekali membayangkan, seandainya saya sakit saja. Padahal jadwal saya sampai tahun depan sudah full Bapak Ibu. Harus ngajar. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak usah sakit aneh-aneh, batuk gitu aja seperti Pak KB tadi. Ini Pak KB ini kena pelanggaran ini. Peraturan kita itu dilarang sakit. Bukan berarti kita tidak bisa sakit loh Bapak Ibu. Dilarang sakit itu adalah ketika penyakit mau datang ke kita, kita sudah tahu. Penyakit itu sebelum datang sudah permisi, sudah ketok-ketok. Saya mau datang, kita terima atau tidak? Ini ada Bu Dokter ya, Bu Dokter Farida mana Bu Dokter tadi? Ini Bu Dokter. Kalau orang sakit flu ada obatnya enggak flu? Enggak ada obatnya. Obatnya sakit flu apa Bapak Ibu? Istirahat, tidur. Jadi kalau seandainya sudah tahu sakit flu gitu apa yang harus dilakukan? Tidur. Tidak ada cara lain. Tapi kalau tidur saja, tubuh kan memperbaiki dirinya. Perlu makanan enggak? Berarti apa yang harus kita siapkan? Makanan sehat. Kenapa program pertanian ini saya galakkan Bapak Ibu? Begini ceritanya. Saya membangun pertanian itu mentok. Mulai saya usia 15-16 tahun saya sudah berternak, melihara ayam, pelihara bebek, tanam semangka, tanam cabai. Itu hidup saya. Bawahnya tempat tidur saya itu mesin tetas. Bawahnya meja komputer mesin tetas. Saya ingat betul ketika saya dulu masih SD SMP, ketika ibu saya ajak saya ke toko buku, saya tidak pernah kepingin belajar matematika, saya tidak pernah kepingin belajar buku pelajaran, itu tidak pernah. Yang saya cari pelihara kambing, pelihara ayam, itu buku-buku yang saya beli. Dan jujur saya mau katakan, dari ribuan buku yang saya baca, gagal total. Ada lagi dulu, zaman dulu itu ada satu majalah terkenal Bapak Ibu, majalah pertanian. Itu majalahnya orang kaya waktu itu, karena dia mahal, betul ya. Saya SMP, SMA itu hobi saya beli majalah itu. Buku pelajaran gak cuma 2.000, 3.000, terus sudah 12.000. Itu tetap saya beli. Karena apa? Karena saya senang. Dan hasilnya tidak berhasil. Saya senang dengan Bapak Ibu kemarin yang sudah banyak cerita ya tentang pertanian. Dan itulah dunia pertanian kita. Kalau kita tidak tahu caranya, saya jamin 100% tidak akan gagal. Saya bicara ini bukan hanya di depan Bapak Ibu, di depan para profesor, guru besar pun dengan petinggi-petinggi negara ini saya katakan, kalau kita tidak berubah konsep pertanian, kita tidak akan pernah berhasil. Itu yang membutuhkan saya 30 tahun untuk belajar. Apa yang harus kita lakukan di dalam konsep ini? Ini kemarin pertanyaannya yang kambing mana? Ini tidak ada cerita. Kemarin yang punya kambing siapa peternak kambing? Ada yang peternak kambing di sini? Belum ada ya? Ayam baru mulai atau sudah? Bapak sudah kemarin sudah tidak pernah naik, tidak pernah turun juga Pak ya? Tidak jelas juga ya? Masih ada ayamnya? Masih sekitar belasan ekor. Belasan ekor, alhamdulillah. Ayam itu Bapak Ibu, siapa yang datang ke sini gara-gara program 10 ekor ayam jadi miliarder? Saya mau cerita tidak enaknya dulu. Ayam. Ketika kita pelihara ayam Bapak Ibu, pakan beli, betul? Saya tunjukkan fair. Kalau ayam kampung FCR terbagus 4.
1 kilo daging butuh 4 kilo pakan. Kalau seandainya pakan itu semua beli dengan harga asumsi 6.000 sampai 7.000 per kilo, berarti untuk membuat daging 1 kilo berarti biaya pakan habis berapa? 28.000. Ditambah DOC harga 6.000 berarti ketemu berapa? 34.000. Dengan asumsi tidak ada kematian sama sekali. Kalau 1 kilo cuma harga 35 sampai 40, berarti untung atau rugi? Rugi. Orang pelihara ikan, lele, ada yang pelihara lele di sini? Ikan lele tidak ada. Lele itu FCR-nya 1,1. Untuk mencapai lele 1 kilo itu butuh pakan 1 kilo sampai 1,1. Dengan asumsi harga pakan 10.000, kelihatannya untung Pak. Tapi mortalitasnya dengan harga lele 18.000, petani cuma untung 1.000 sampai dengan 2.000 dengan catatan tidak boleh mati. Fair. Ada di sini yang peternak ayam boiler atau layer, ayam petelur? Ada ya, boiler atau layer? Boiler, baik. Program kemitraan atau mandiri? Kemitraan. Kemitraan, sekarang saya bilang kemitraan. Kemitraan itu bibit dari mana Bapak Ibu? Dari pabrik, betul ya. Pakannya dari pabrik. Dengan FCR, dengan berat seandainya sekarang sudah canggih, maju semua di usia 30 hari sudah 1,5, 1,7. Dengan FCR 1,8 lah anggap aja. Dengan pakan anggap aja 7.000. Petani tidak akan untung. Loh Pak, untung kadang-kadang. Siklusnya ayam boiler itu untung rugi, untung impas. Jadi kalau di total untungnya berapa kali? Sekali. Sehingga apa? Tidak akan mungkin berhasil. Dari sanalah saya mencoba untuk bangkit Bapak Ibu. Mencari celah. Bagaimana mengajarkan. Karena itu saya bersyukur sekali Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang jujur, saya mau katakan secara pribadi, yang dikirim oleh Tuhan untuk membangun Indonesia. Setuju? Berbahagialah Bapak Ibu karena terpilih. Ikut pelatihan saya sudah sulit, betul ya? Sulit atau mudah? Daftarnya aja sulit. Sudah saya suruh bayar lagi. Jauh dari mana-mana. Biaya akomodasi murah, cuma 1 juta. Transportnya enggak cukup 1 juta, 2 juta. Ini dari Kalimantan bisa sampai 5 juta mungkin. Betul ya. Saya kemarin ada yang dari Kalimantan sama keluarganya enggak cukup 20 juta Bapak Ibu untuk datang. Karena itu saya katakan hanya orang-orang yang tanda kutip terpilih yang bisa ikut. Karena itu Bapak Ibu adalah orang-orang spesial. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Bisa ketemu bersama-sama belajar dengan saya. Saya harapkan satu, ambil sebanyak-banyaknya. Kalau belum jelas Bapak Ibu langsung catat. Nanti malam kita diskusi, kita akan diskusikan mana yang belum jelas. Kita akan masuk ke materi. Saya akan menyapa peserta dari Zoom. Dari mana saja Pak? Arab Saudi, Malaysia, oke, Brunei. Baik, saya menyapa dari saudara-saudara kita di Arab Saudi, di Malaysia, dan dimanapun Anda berada. Selamat datang, selamat mengikuti, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, orang seringkali menyepelekan kata pertanian. Pertanian kita adalah fokus di organik. Organik sendiri terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah teratur, dan yang kedua adalah seimbang. Tapi mau saya katakan secara jujur, ini simple ngomongnya. Pertanian adalah organik, organik itu teratur dan seimbang. Kalau kita tidak bisa mengerti konsep dasarnya ini, saya jamin 100%, jangan pernah menjadi petani.
Kenapa saya katakan jangan pernah menjadi petani, peternak, pebisnis di dalam agrobisnis? Karena tidak akan mungkin berhasil. Ilmu Bapak Ibu bukan jaminan untuk membuat berhasil. Kehebatan Bapak Ibu bukan jaminan untuk berhasil. Modal bukan jaminan untuk berhasil. Saya masih kasih contoh dulu. Kalau modal, orang selalu berpikir bisnis itu yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Modal. Setuju? Modal dibutuhkan? Orang yang selalu berpikir pertanian itu mudah, pertanian itu hanya butuh modal, saya minta maaf. Teman-teman saya ketika berbisnis sudah bukan modal 1M, 2M, puluhan sampai ratusan M. Saya mau katakan, gagal. Gagal Bapak Ibu. Ini kemarin peserta terakhir kemarin salah satu dari direksi perusahaan pabrik gula. Slogannya dia cuma satu, Pak, saya tetap akan berdiri pabrik gula saya. Sampai kapan, kalau yang lain semua tutup, minimal perusahaan saya mati paling terakhir. Kenapa kok begitu? 60% gula kita impor. Pabrik gula hanya bisa produksi 40%. 60%-nya cuma packing. Ini saya tunjukkan, ngeri atau enggak? Kenapa kok begitu? Petani tebu hancur. Petani tebu hanya gunakan, minta maaf sekarang ini sudah gunakan limbah dari pengolahan tetes tebu ya. Jadi diolah, diambil untuk penyedap dan sebagainya, untuk bioetanol dan sebagainya. Limbahnya baru digunakan untuk pupuk. Itu pun cuma gara-gara ditambahi dengan urea beberapa karung saja untuk satu tangki. Hasilnya apa? Tanahnya rusak, hasilnya jelek, rendemennya jelek, pendapatan petani hancur. Sehingga ini perusahaan tebu yang harusnya menurut Bapak Ibu lihat perusahaan tebu itu besar atau kecil? Itu lo sudah mikir siap-siap bangkrut. Bukan mikir bangkrutnya, sudah siap-siap untuk bangkrut. Sampai keluar statement, dewan direksinya bilang, Pak, kita paling terakhir akan tutup. Minimal itu. Karena apa? Sudah tidak bisa dihitung. Terus saya bilang ke dia, lah Bapak kenapa ikut sekolah saya? Saya mau berubah. Lah kalau mau berubah jangan siap mati. Kalau berubah harus siap untuk bangkit. Saya tunjukkan dulu kenapa saya kasih contoh hari ini tentang pabrik gula. Bapak Ibu kalau lihat pabrik gula kelihatannya tidak mungkin bangkrut kan? Tidak mungkin gagal kan? Tetapi kalau sistemnya tidak teratur, tidak seimbang, impossible. Petani hari ini Bapak Ibu minta ke pemerintah pupuk, betul enggak? Gara-gara pupuk enggak ada Pak, pupuk dikurangi Pak. Bukan hanya pupuk masalah itu. Banyak sekali faktor yang membuat kegagalan. Saya akan masuk ke dalam, ini belum pernah saya jelaskan Bapak Ibu. Pernah tahu koperasi? Jangan tahunya koperasi itu simpan pinjam loh ya. Koperasi dulu Bapak Ibu diciptakan, itu Indonesia itu koperasi. Koperasi itu sebenarnya dari kata gotong royong. Budaya gotong royong di dunia ini Bapak Ibu. Indonesia ini paling kuat. Siapa yang betul-betul orang desa? Ada enggak dari desa di sini? Yang pernah mengalami masa bangun rumah saja keroyokan? Betul ya? Bangun rumah itu sendiri atau keroyokan? Itu disebut gotong. Zaman dulu Bapak Ibu, panen itu sendiri atau gotong royong? Kerja waktu itu mengerjakan semuanya, konsep utamanya adalah gotong royong. Setuju enggak? Itulah Indonesia. Kalau di luar negeri, konsep ini ya jujur ya, saya katakan jujur, saya pernah belajar di sana, di Israel, namanya kibbutz. Kibbutz itu adalah kelompok orang dalam komunitas. Kalau di sana namanya kibbutz, kalau di Indonesia itu namanya koperasi. Koperasi itu begini loh.
Ini satu desa, ini mumpung ada Pak Kepala Desa. Di desa. Desa ini adalah wilayah, setuju? Di dalamnya sini ada yang menjadi ASN, betul ya? Ada yang menjadi pegawai swasta. Ada juga petani, ada yang dokter, ada yang bidang lain-lain, pedagang, dan lain-lain. ASN menjadi petani banyak atau sedikit? Banyak, tapi waktunya dia sebenarnya ke pekerjaan. Kalau sudah jadi dokter, jadi petani, bisa enggak? Bisa, cuma untuk sendiri, betul atau tidak? Kalau pegawai swasta, kadang-kadang dia sudah tidak sempat bertani. Nah, yang dimaksud dengan satu sistem koperasi, itu adalah, ini yang bagian beli, petani yang bagian produksi, kalau kita bilang masalah di makanan. Kalau seandainya satu desa melakukan sistem ini, berarti kan ada yang beli, ada yang jual, betul? Ada yang pekerjaannya masing-masing, sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang bengkel, ada yang las, ada macam-macam. Dan semuanya pun itu berbeda-beda tujuannya. Nah, ketika semua ini bersatu Bapak Ibu, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Cuman kita seringkali putus asa. Menjadi petani kalau dalam pekerjaan begini, pekerjaan mana yang paling rendah? Ada lagi Pak, buruh tani. Betul ya? Tapi minta maaf, siapa yang sudah menjadi petani sungguhan di sini ada? Cari buruh tani susah atau enggak sekarang? Oh, ternyata buruh tani jadi pekerjaan yang langka loh. Anak-anak muda ini mau enggak jadi buruh tani? Enggak mau. Padahal apa Bapak Ibu? Petaninya enggak untung. Buruh taninya yang pasti gajian, betul kan? Itu lo belum mau. Nah, artinya apa? Kondisi ini yang akan kita hadapi. Nah, di masa sekarang, masuk di 2024, di masa era 4.0 kita sedang memulainya. Habis ini Bapak Ibu ada gelombang besar pengangguran. Gelombang besar pengangguran ini bukan karena pengangguran pabriknya tutup saja, bukan. Perubahan dari manusia ke robot. Kenapa kok semua perusahaan akan memilih gunakan robot Bapak Ibu? Percayalah, robot tidak pernah demo. Robot tidak perlu gaji. Saya kasih ilustrasi. Suatu hari ketika saya di Korea, saya ketemu teman, dia cerita, tahun 1980, kulkasnya Korea itu sudah bisa belanja. Tahu kulkasnya Korea sudah bisa belanja. Jadi kulkas itu ada program komputer yang terkonek ke supermarket. Ketika stok telur habis, dia membuat rekapan, setiap minggu dia bisa belanja sendiri. Itu tahun 80. Berapa tahun lalu? 40 tahun lalu. Pabrik Hyundai, pernah dengar mobil Hyundai? Hyundai itu sudah dibuat dengan robotik di tahun 90-an lebih sedikit. Satu mobil cuma butuh waktu 10 menit. Siapa yang kerja? Robot. Itu bukan sekarang, itu sudah 30 tahun lalu. Kita aja di Indonesia ini buat mobil itu kayak hebat gitu toh, betul Bapak Ibu ya? Di luar negeri sudah keluar sudah jadi mobil. Tahu handphone yang terbaru? Sekarang ini handphone dibuat cuma hitungan detik Bapak Ibu. Semua computerized, semua serba komputer. Dan minta maaf, mau tidak mau kita harus masuk zaman ini. Akan ada perubahan global. Sekarang ini sudah terkenal ya, sekarang baru muncul kemarin di Indonesia, Starlink, betul ya? Tahu apa yang terjadi kalau Starlink sudah masuk? Bapak Ibu tahu kira-kira apa yang terjadi?
Masih ada kenal tower enggak? Di rumahnya Bapak Ibu ada lihat tower BTS tahu? Habis ini tower habis semua Bapak Ibu. Kalau sudah tower habis, karyawannya kira-kira berkurang atau tidak? Berkurang. Era sekarang, siapa yang masih sering belanja ke pasar besar gitu, belanja kulaan ke pasar besar ada? Jarang atau tidak? Lebih enak mana, belanja di mall atau belanja di handphone? Bapak Ibu tinggal di rumah bisa belanja seluruh dunia, betul atau tidak? Milihnya bisa di seluruh dunia, betul atau tidak di situ? Siapa yang akan mati? Supermarket, distributor, toko-toko besar akan habis di sana. Ketika tokonya habis, kira-kira karyawan berkurang atau tidak? Berkurang. Ini minta maaf di dunia medis. Indonesia kegagalan terbesar adalah diagnosa. Kalau sudah ketemu penyakitnya, gampang ngobatinya. Mencari penyakit itu yang sulit karena sumbernya. Siapa yang paling detail membuat penyakit? Apa membuat diagnosa? Robot. Dunia medis sekarang Bapak Ibu operasi, yang operasi bukan dokter loh Bapak Ibu, yang rumah sakit mahal, yang operasi robot. Betul Bu ya? Kalau kondisi seperti ini kita akan biarkan Bapak Ibu, kita akan tinggal di mana? Saya minta tolong, zaman ini kita harus bangkit. Setelah saya mikir betul kita mau masuk ke teknologi, Indonesia tidak mungkin menang. Kita mau masuk di sektor apapun, di otomotif, kita tidak akan menang. Kita masuk membuat handphone gitu, kita akan pasti kalah. Indonesia ini kita harus nyadari betul. Kita harus menjaga keseimbangan. Tanah kita, Indonesia, adalah terbagus dunia. Karena kita dilewati jalur garis khatulistiwa. Bersyukur Bapak Ibu, kita punya banyak gunung berapi. Kita punya laut yang paling luas, penulannya kepulauan, dilewati garis khatulistiwa. Dan itu adalah sumber daya yang paling hebat di dunia. Yang paling menyedihkan adalah satu, kita dulu hidup di atas padi, tapi kita mati kelaparan. Ada peribahasa ayam mati dalam lumbung. Betul Pak, ayam mati dalam lumbung karena tidak dikasih air minum Pak. Paham maksud saya di sini? Coba tanah lagunya Gus Plus ingat enggak Bapak Ibu? Kail dan jala cukup menghidupimu bagi nelayan-nelayan. Tongkat kayu jadi tanaman. Hari ini coba tanam tanpa dipupuk. Loh Pak itu bisa Pak, dulu tahun 80-an. Tapi sekarang bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Sudah ada yang petani singkong di sini? Kemarin ada yang tanam singkong katanya, betul ya? Sudah berapa tahun Pak? Berapa? 3 tahun. Tahun pertama bagus Pak ya? Tanpa dipupuk tumbuh enggak kira-kira? Loh sudah enggak tumbuh Pak? Kurang buah. Berarti tahun yang ketiga lebih parah lagi berarti. Buahnya kecil, daunnya kecil. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat kondisi seperti ini, di mana kita harus memulai untuk bangkit? Di mana kita memulai untuk hidup? Kalau kita biarkan saja kondisi ini, kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Kira-kira orang yang mau menjadi petani berapa orang? Terus kalau tidak mau jadi petani jadi apa? Jadi dokter. Habis ini dokter diganti robot Pak. Jadi guru zaman dulu Bapak Ibu, buku itu penting. Sekarang percetakan bisa tutup, betul atau tidak? Mau jadi pegawai pabrik sudah ganti robot Pak. Terus manusia sebanyak ini mau jadi apa?
Paham maksud saya? Ini filosofi dasar yang harus kita pegang. Saya minta tolong ketika Bapak Ibu nanti pulang ke rumahnya masing-masing, lihat anaknya satu-satu. Mau jadi apa? Tahun kemarin, 5 tahun kemarin, siapa yang paling bisnis adalah orang trader, pedagang di online. Luar biasa pendapatannya. Orang masih bisa beli paketan, betul ya, pulsa dan sebagainya masih laris, betul kan? Habis ini pulsa sudah tidak ada. Karena sudah langsung ke internet. Langsung ke satelit. Ini tim multimedia kita ini luar biasa Bapak Ibu. Dia up to date terus. Saya terima kasih Pak Bambang, saya biasanya megang mic sehari Bapak Ibu, saya dibelikan canding di kuping ini hari ini. Dia mendengarkan keluhan dari Bapak Ibu netizen. Karena ada komentar, Pak ganti mic-nya jangan dipegang, kasihan gitu kan. Terima kasih Pak Bambang, ini aja mahal sekali. Saya bilang ke beliau, kalau saya yang beli paling mahal 1 juta, kalau dia beli puluhan juta. Cuman alat begini saja. Tapi karena dia menyayangi saya ya Pak Bambang ya, terima kasih ya. Kita akan masuk ke teknologi. Nah, apa yang harus kita bangkit? Tidak ada cara lain. Jadilah petani. Kenapa jadi petani? Setelah saya teliti betul Bapak Ibu, saya punya pabrik banyak, saya punya perusahaan banyak. Basic yang paling utama yang tidak bisa digoyahkan adalah menjadi petani. Pak KP tadi sempat singgung, Pak Karno pernah nyinggung, petani itu adalah penyangga tatanan negara. Petani adalah kekuatannya negara Bapak Ibu. Kalau petani habis, negara akan habis. Dan kita diserang habis-habisan di sana. Penyuluh ada berapa orang di sini? 1, 3 orang ya. Ini Bapak ini juga mantan penyuluh. Pak terima kasih, ini sudah ketemu saya bulan 5 ya. Minta tolong Pak boleh tidak saya ikut gitu. Saya masuk sudah Pak ya, alhamdulillah bisa masuk akhirnya. Sudah daftarnya mulai bulan 5. Ini Bapak penyuluh sudah pensiun. Ini juga pendamping Pak ya. Dari Blitar juga penyuluh. Ingat enggak kapan pupuk kimia dikenalkan? Tahun 80-an, program BIMAS. Tujuan pada waktu itu Pak Harto adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Saya ingat betul Bapak Ibu pada waktu itu saya juga baru-baru bertani. Pemerintah untuk mengenalkan pupuk kimia itu dengan susah payah. Orang pakai pril susah, akhirnya keluar urea tablet. Urea tablet itu masih harganya sangat murah supaya petani mau gunakan. Zaman itu petani tidak mau gunakan loh. Katanya susah, betul. Lebih senang kenapa? Tanah saya tidak saya pupuk aja bagus. Zaman itu. Kalau zaman sekarang tanam padi coba pupuk terlambat 1 bulan gitu aja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Petaninya demo karena apa? Tanamannya tidak tumbuh. Berarti apa yang salah? Tanah kita semakin lama semakin rusak. Itu tidak seimbang. Nah, karena itu Bapak Ibu kita perlu berubah. Terus yang kedua, tahun berapa kita kenal konsentrat, kita kenal pur, kita kenal makanan pabrikan? Tahun berapa Bapak Ibu? 85-90-an. Itu baru kenal konsentrat. Pakan pabrikan. Kalau hari ini Bapak Ibu pelihara ayam DOC gitu ya. Pernah tahu ayam DOC, ayam baru netes. Pikiran Bapak Ibu pakan pertama terbagus apa? Konsentrat. Kayak ayam tidak bisa hidup tanpa halo, itu baru kemarin. Sebelum itu belum ada. Siapa yang pelihara ikan? Ikan itu pakannya apa hari ini? Pelet. Kalau tidak ada pelet bisa pelihara ikan tidak? Tidak bisa. Coba bayangkan. Kerusakan otak kita sudah sedemikian parah.
Kita sudah dicuci otak. Saya diprotes banyak orang. Pak, pelihara ikan kalau enggak pakai pelet enggak bisa. Saya tanya, datang ke laut sana loh. Siapa yang ngasih makan ikan di laut? Loh, katanya kalau di kolam enggak dikasih pelet enggak bisa besar, betul atau tidak? Datang di laut sana loh, ikan sebesar kapal masih ada. Halo, ada perubahan yang merusak mental kita. Dirusak dari apa? Supaya kita tidak bisa mandiri. Supaya kita tidak bisa mandiri. Orang mandiri itu merdeka, Bapak Ibu. Saya bukan sarjana pertanian. Saya juga bukan herbalis asli. Saya bukan dokter. Saya tidak pernah ke dokteran. Bapak saya aja mantri. Saya kalau jujur saya katakan ngobati pasien dengan herbal, dengan obat kimia. Enak mana? Enak kimia. Mudah. Sakitnya apa, penyebabnya apa, obatnya jelas. Obat bakteri ya antibakteri. Kasih vitamin, kasih analgesik, sudah pasti pasien cepat sembuh. Dengan herbal, sulitnya minta ampun. Karena apa? Tidak ada riset. Tidak ada penelitian kuat di Indonesia ini. Di pertanian Bapak Ibu, saya bukan petani. Saya cuma baca buku saja. Dan saya mau katakan jujur, hasilnya nol. Mulai tahun 2010, saya tobat. Tidak pernah mau membaca buku. Kenapa kok saya tidak pernah mau membaca buku? Ternyata saya sering dibohongi sama penulis buku. Penulis bukunya Pak, belum praktek. Secara logika, coba secara logika. Kalau penulis bukunya itu praktisi, harusnya dia sukses dari bidangnya atau bukan? Kenyataannya dia tidak ada. Bapak Ibu, ada enggak seorang yang ngajar berani seperti saya, menjadi petani, jadi miliarder? Ada enggak kira-kira? Konyol atau tidak kira-kira? Ada bukunya tidak kira-kira? Belum ada kan? Kenapa saya harus nulis seperti itu? Saya mau katakan jujur. Karena saya sudah jadi posisi menjadi miliarder. Saya bisa mengajarkan orang langkah-langkahnya dengan detail. Jadi peraturan. Setelah lulus dari sini, saya minta tolong buat remnya itu rem yang kuat. Jangan tergesa-gesa menjadi besar. Jangan ambisi. Loh Pak, kalau saya tidak ambisi nanti kebutuhan saya banyak. Gimana bisa cukup semuanya? Saya minta tolong. Remnya kuat, remnya pakem. Kalau Bapak Ibu belum siap, ngelondong. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup alumni nasional, tergabung dengan seluruh alumni kita BSM nasional. Di situ ada yang petani murni sampai yang miliarder. Banyak orang tanya di saya, Pak, ada enggak yang dari 10 ekor jadi miliarder? Nanti Bapak Ibu lihat di sana. Kira-kira enak enggak jadi miliarder? Karena belum jadi miliarder. Karena belum, enggak apa-apa, masih enak dulu. Tapi saya minta tolong, langkahnya jangan sampai dipotong. Saya akan jelaskan per anak tangga. Kemarin Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu datang, ada saya tamu, peserta pelatihan angkatan mungkin ke-6 dari Magelang. Dia sama istrinya datang ke sini, pekerjaannya dia adalah pedagang sayur. Dia pedagang sayur, dia tanya, Pak, saya sekarang kok malas jadi sibuk, enggak bisa gerak, enggak bisa apa-apa gitu loh. Karena apa? Dulu dia cuma 1000 meter, sekarang sudah nyewa terus. Akhirnya saya katakan, punya modal berapa? Saya tanya, kalau modalnya belum ada 1 miliar, jangan sampai 1 hektar.
Udah serius Bapak Ibu. Bertani itu kalau Bapak Ibu lakukan konsep saya, punya 1 hektar itu 1 M modalnya. Saya kasih contoh. Bertani hari ini anggap aja karyawan 12 orang saja, sepele ya, 12 orang ya, sedikit kan? Kalau seandainya gaji anggap aja 100, berarti 1.200.000, 1 bulan sudah 36 juta. 1 tahun sudah berapa Bapak Ibu? Ya anggap aja 400 juta. Lain-lain, alat lain-lain. Jadi 1 hektar itu butuh 1 miliar. Saya mau katakan jujur, ini saya bilang tidak enaknya dulu lah sebelum yang enak-enak. Kalau tidak punya uang 1 miliar jangan jadi petani, bangkrut. Terus habis gitu tanamnya biasa. Harganya ikut pasar atau tidak? Ikut pasar. Kalau ikut pasar bahagia atau tidak? Tidak. Jagung habis 5.000 turun 3.000, naik lagi 6.000, turun lagi 4.000 kan gitu toh? Yang sedih satu, pas harga 6.000 kita tidak panen. Pas harga 4.000 kita panen, betul enggak? Akhirnya modal kita habis atau tidak? Habis. Biaya ini adalah biaya sistem. Saya ulangi ya. Biaya ini adalah biaya sistem. Kenapa kita mengajarinya step by step? Selangkah demi selangkah. Karena ada 2 yang kita rubah. Yang pertama mindset, yang kedua hati. Bapak Ibu yang punya cita-cita jadi miliarder dari 10 ekor ayam, dari 10 menjadi 100 gampang, bahagia. Bapak Ibu merasa pinter, nanti jadi 100 induk atau 1000 induk, terus Gusti Allah batuk, habis. Bangkrut enggak kira-kira? Bangkrut kalau modalnya belum dari sistem. Karena itu pertanian itu adalah 2 mata kaki yang harus berjalan antara logika dengan hati. Di pertanian Bapak Ibu itu sebenarnya menurut saya ilmu tertinggi dari semua agama itu akan ada di sini. Saya tidak pandang agamanya Bapak Ibu apa, tapi akan teruji di sini. Saya bisa nangis ratusan kali ketika saya sedang menjadi petani Bapak Ibu. Minta maaf, pernah nyabuti rumput di bedengan enggak? Yang di sawah gitu nyabuti rumput pernah atau tidak? Belum selesai sudah tumbuh belum? Bapak Ibu lihatnya apa itu? Masalah. Cara paling gampang yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Beli herbisida. Setelah disemprot herbisida tambah subur atau tidak? Loh sudah disemprot kok tambah subur? Mati sebentar tumbuh lagi. Itu namanya kepalsuan. Nyabuti rumput itu Bapak Ibu mencabuti kejelekan kita ini loh. Ketika saya nyabuti rumput, banyak kan kelemahan-kelemahan kita, jahat-jahat kita, jelek-jelek kita. Ketika saya nyabuti rumput ini, berarti ini masalah dalam tubuh kita. Apa yang kita latih? Sabar. Saya punya karyawan banyak Bapak Ibu. Suruh nyabuti rumput, apa kata mereka? Paling sering karyawan juga berbohong ke saya. Dicangkul gitu ketahuan enggak kalau itu sudah dicabut? Kalau saya kan selalu perintah, saya enggak butuh banyak. 1 orang cuma bersihkan rumput 100 liter per hari. Tapi dengan akar-akarnya. Itu filosofi Bapak Ibu. Selesaikan masalah dari akarnya. Jangan dari permukaan. Di medis juga sama. Orang dunia medis mengobati masalah cuma yang diobati permukaannya. Sumbernya diobati tidak? Tidak. Akibatnya apa? Sekarang diobati Bu, besok sakit lagi. Karena tumbuh lagi. Paham maksud saya di sini? Pertanian juga sama. Selesaikan basicnya, selesaikan masalahnya. Nah, yang Bapak Ibu pelajari 2 hari di sini dengan saya, belajar dari basic. Yang apa tujuannya? Sudah sampai mentok. Sudah tidak bisa jatuh lagi. Contoh, pelihara kambing 1 ekor, kan sudah tidak bisa lebih kecil lagi kan? Jangan separuh. Kalau sudah pelihara 1 ekor itu untung atau rugi Bapak Ibu? Rugi Pak, terlalu kecil 1. Bukan satunya.
Ilmunya yang Bapak Ibu harus pegang. Ada orang komplain ke saya, "Loh Pak, kapan saya jadi kaya kalau cuma pelihara ayam 10 ekor?" 10 ekor itu filosofi Bapak Ibu. Filosofinya 10 ekor itu berapa? 1 sama 0. 1 itu siapa? Ketuhanan yang maha. 0 itu siapa? Manusia. Kalau Gusti Allah itu 1, manusia yang paling hebat adalah manusia yang sudah bisa kosong. Kalau tidak kosong jadi 1, nyaingi Tuhan. Kalau kita nyaingi Tuhan tidak akan pernah berhasil. Saya usaha Bapak Ibu 18 kali saya gagal. Ketika saya usia 16 tahun, saya bercita-cita, saya butuh uang 12,5 miliar. Anak SMP kelas 2 punya cita-cita cari uang 12,5 miliar. Gila atau tidak? Itu saya. Kalau saya punya uang 12,5 miliar, saya mau pakai apa? Saya mau beli tanah 11 hektar. Kenapa 11 hektar? 11 hektar itu hitungannya detail Bapak Ibu. Ayam itu sudah saya hitung dulu ketika saya masih SMP. Kambing itu sudah saya hitung dulu pada waktu saya masih SMP. Jagungnya harus berapa, tanamannya harus berapa, kolamnya harus berapa. Itu waktu saya masih SMP. Usia saya sekarang 51, berarti sudah anggaplah hampir 30 tahun yang lalu. Apa yang membuat saya gagal? Ini saya tunjukkan. Biar Bapak Ibu tidak usah mengulangi kegagalan saya. Tidak usah ditular, tapi saya ceritakan. Jangan diulangi. Gitu loh. Biar berhasil. Biar berhasil. Gara-gara saya ngejar uang 12,5 M Bapak Ibu. Untuk membangun training center. Saya kerja sembarang. Pelihara ayam, pelihara bebek, dari kecil menjadi banyak, begitu banyak mati. Saya tanam kuliah itu saya sudah bisa kerjasama dengan Cavendish. Cavendish waktu itu sudah bisa ekspor 1.000 hektar, bangkrut. Saya tanam hampir semua bidang. Cuman 1 yang belum saya buat waktu itu, pabrik pupuk. Saya belum pernah berpikir ke sana pada waktu itu. Saya baru ngolah pabrik pupuk itu setelah tahun 2008, 2007. Itu yang saya lakukan. Ketika saya berusaha mencari uang Bapak Ibu, uangnya lari. Tidak pernah saya pegang. Saya baru jadi miliarder di usia 2013 dikurangi 73 berapa ya? 40 ya. 40 tahun saya baru bisa jadi miliarder. Itu pendapatan saya sekitar 1 sampai 5 per bulan. M. Karena itu sebenarnya saya tidur saja saya sudah kaya. Dan passive income. Gimana Pak? Enggak, ini beda tugas. Saya lanjutkan dulu. Setelah cari uang 12 miliar dan tidak pernah tercapai, saya putus asa. Tahun 2010 itu terakhir sekali saya nyerah Bapak Ibu. Dari kambing 3 ekor sudah menjadi 400 ekor. Habis tinggal 3 ekor. Itu kaki saya sudah tidak bisa berdiri. Kenapa saya katakan kaki saya sudah tidak bisa berdiri? Saya bilang begini ketika saya berdoa. Gusti Allah, siapa orang-orang yang mau tak ajak mati? Gara-gara kejadian itu saya betul-betul sadar siapa saya. Mulai hari itu saya menjadi orang yang kepingin putus asa. Saya katakan kepingin putus asa, saya bilang gini, saya ini salah apa? Saya kerja untuk orang. Saya kerja tidak pernah untuk memperkaya diri Bapak Ibu. Saya kerja saya pakai untuk ngelatih. Saya dari Aceh sampai Papua saya ngelatih pakai uang saya sendiri. Itu saya habis kalau saya total lebih dari 150 miliar. Yang saya habiskan uang saya sendiri. Dulu pelatihan tidak ada bayar begini Bapak Ibu, gratis.
Saya yang datang kayak orang tidak berguna itu loh. Masuk hutan-hutan, pedalaman-pedalaman yang tidak mungkin diajar orang. Kalau di Sulawesi Pak, suku Wana tahu ya Bu ya, enggak tahu ya. Cek aja di internet, suku Wana. Suku Wana itu saya harus jalan sekitar nyebrangi aja sungai ada 18 sungai. Harus jalan kaki. Hampir 12 jam. Di sana ngajari orang yang nomaden, tinggalnya di pohon. Ngajarinya pelihara ayam, pelihara sayur untuk mereka bisa bertani. Kalau di Sumatera sampai suku kubu dalam lagi. Harus melewati rawa ini sampai 4 jam Bapak Ibu nyebrang ke suku itu. Saya juga tidak pernah mikir di dalam ada ular atau apa gitu, tidak pernah mikir, jalan saja waktu itu. Biasanya setahun saya habiskan waktu 2-3 minggu saya ada di hutan. Sebagai bentuk pelayanan saya untuk mereka. Itu yang saya lakukan. Ini daerah NTT mulai Timur Leste setelah merdeka dan sebelum merdeka. Rote sampai pedalaman, sampai Atambua, sampai saya punya anak di sana. Anak angkat maksud saya. anak angkat. Saya punya anak angkat 26 di 26 provinsi Bapak Ibu. Setiap provinsi ada anak angkat saya. Tujuan saya cuma satu, bangun pertanian Indonesia. Sebelum Bapak Ibu kita buka kelas 1 tahun lalu, saya turun di 50 kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tidak karu-karuan habisnya. Bapak Ibu susah beli katalis kan? Mahal kan? 2 tahun lalu, gratis Bapak Ibu. Saya kasihkan tiap desa. 200 ton. Tahu hasilnya apa Bapak Ibu? Tidak dipakai. Yang Bapak Ibu harus kepengen beli aja tidak punya uang, betul ya? Mereka itu sudah saya kasih semua, saya datangi desanya, saya latih. Saya turun sendiri, tidak jalan. Sampai Pak Bambang usul ke saya, kita sedang salah jalan Pak. Terus gimana? Cari aja orang-orang yang betul-betul niat. Suruh pelatihan berbayar. Ya bolehlah pelatihan berbayar. Saya sebenarnya tidak tega. 1 juta gitu kan. Ternyata antri Bapak Ibu. Saya sampai menangis pada waktu itu. Peserta pelatihan pertama Bapak Ibu dari Aceh. Naik bus 4 hari, datangnya 2 hari sebelumnya gara-gara takut terlambat pelatihan. Saya sampai menangis. Itu menjadi apa? Penghiburan bagi saya. Ternyata Gusti Allah sudah siapkan orangnya. Jenengan-jenengan ini adalah orang-orang yang dipersiapkan. Saya kembali ke sini. Ketika saya ngejar uang 12,5 miliar ini, saya tidak pernah mendapatkannya. Sampai saya ketemu titik nadir, putus asa. Putus asa saya siapa? Ya sudah, saya tidak usah jalan, sudah. Saya tak ngurusi diri saya sendiri aja, tidak usah ngurusi orang. Terus akhirnya Bapak Ibu itu seperti bisikan ya dalam hati saya. Dia berkata-kata seperti ini. Apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar, visimu tercapai? Dari situ saya katakan, tidak. Belum tentu. Terus muncul ide Bapak Ibu. Oh ada satu ide. Itu saya doa saya. Mulai hari itu saya tidak pernah berdoa minta rezeki Bapak Ibu. Mulai hari itu saya tidak pernah minta apa-apa ke Gusti Allah. Saya sudah tidak berdoa lagi minta apa-apa. Karena apa? Takut kecewa. Saya cuma bisanya bersyukur. Mulai malam hari itu Bapak Ibu, tahu yang paling menyakitkan itu apa sih Bapak Ibu? Sebelah kita. Tidur kan tidak sendiri, saya ada istri, betul kan? Sudah rugi, ditipu dan sebagainya. Saya ngomong integrated, istri saya itu paling sampai sakit hati dengan kata-kata integrated farming. Loh, kalau hidup sendiri tidak apa-apa Bapak Ibu. Di sebelah ini ada orangnya. Dan itu kalau ingat dia ngomel terus Bapak Ibu. Keluarga besar. Murid-murid yang pernah saya ajar. Itu betul-betul down saya untuk ngajar jadi petani. Akhirnya ketemu ide ketika saya berdoa. Kalau begitu saya salah berdoa.
Mulai hari itu saya tidak pernah minta rezeki untuk uang. Saya tidak pernah sama sekali. Saya berdoanya cuma satu. Kuatkan saya melakukan tugas. Sebenarnya ketika Bapak Ibu sholat, ketika Bapak Ibu ibadah, sebenarnya jangan minta apa-apa. Karena semua sudah ada yang ngatur. Cuman satu saja. Kuatkan iman kita untuk percaya kepada Gusti Allah. Setuju atau tidak? Hari itu saya cuma berdoa itu. Gusti Allah, saya cuma minta satu. Biarkan saya tetap bisa percaya kalau Gusti Allah itu ada. Kalau Tuhan itu ada. Dan yang kedua, saya minta tolong. Saya orang gagal. Saya orang nol. Saya orang yang tidak berarti. Karena itu saya minta tolong ada satu di depan. Itulah teori 10 ekor ayam. Jadi saya berkata, tolong pegang tangan saya. Saya jadi orang bodoh pada waktu itu. Seluruh ilmu saya buang. Saya jadi orang paling bodoh. Dan disitulah keajaiban itu terjadi. Mulai tahun 2010 Bapak Ibu, tidak ada kata gagal. Pada waktu itu sebelumnya saya rumah aja belum punya Bapak Ibu. Setelah saya bangkrut ini, saya baru bisa beli rumah. Jujur pertama kali saya beli rumah kredit. Tapi setelah kejadian itu, setiap tahun saya bisa beli rumah. Setiap tahun, cash. Saya ingat betul, saya mobil pertama saya Xenia, kredit. Tahun 2010. Setelah itu setiap 6 bulan saya bisa beli mobil. Kenapa 6 bulan selalu bisa beli mobil? Karena usahanya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Singkat cerita, tahun 2012 training center saya berdiri. Kalau Bapak Ibu lihat di internet, namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Itu adalah training center pertama kali yang saya bangun. Ketika training center itu saya bangun pertama kali Bapak Ibu, apakah saya langsung berani terima murid? Waktu itu YouTube belum ada, tenang saja. Zamannya waktu itu masih BB, BlackBerry, betul ya? WhatsApp belum ada. Saya siapkan kamar semuanya jadi, asrama, aula semua jadi. Konsepnya Bapak Ibu adalah 1005. Kenapa kok konsep 1005? 1005 itu bukan karena saya menciptakan, bukan. 1005 itu karena tanah saya ada 1300, yang 300 jadi bangunan, yang 1000 meter untuk pertanian. Dari tanah 1000 meter itu karena ini di tempat kita setting sedemikian rupa sehingga keluar teori 1005. 1005 itu bukan sekarang. Harusnya kalau sekarang sudah 1015, 1020. 1005 ini tahun 2013. Paham maksud saya ya? Jadi ketika training center saya berdiri pertama kali, apakah saya berani terima murid? Tidak. Saya takut. Saya jadikan kos-kosan Bapak Ibu. Karena tempat saya di depan kampus. Persis di depan kampus. Cuman nyebrang jalan. Kenapa kok saya kepengen lari? Saya ingat ceritanya Nabi Yunus. Pernah baca ceritanya Nabi Yunus enggak? Ya itu saya juga begitu. Kepengen lari dari tanggung jawab. Kenapa saya kepengen lari dari tanggung jawab? Saya masih terngiang-ngiang bertani itu rugi. Saya masih terngiang-ngiang bertani itu bangkrut. Fair. Akhirnya apa? Singkat cerita seluruh kamar full dengan bidan. Karena sekolah saya depan itu bidan. Akademi Kebidanan. Yang hebat satu Bapak Ibu. Dalam 1 minggu seluruh WC mampet. Karena menstruasinya mungkin bareng. Dari sana mikir, wah ternyata kos-kosan ini ternyata juga susah gitu loh. Akhirnya saya tobat Bapak Ibu. Saya kembali ke jalan yang benar. Setelah selesai, mereka selesai semua, waktu itu punya acara wisuda. Akhirnya saya tidak terima kos-kosan lagi. Saya tekad berani, oke, saya terima murid. Angkatannya Pak KB dengan kelompokannya, dengan grupnya dia. Dari FPI waktu itu, pertama kali. 12 orang.
Saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa yang ngirim, saya juga tidak tahu. Bayarnya 350.000 untuk ganti konsumsi saja 3 hari full pelatihan. Saya ingat betul, 10 menit mereka sudah masuk kelas, materi belum saya buat. Saya ngajar apa itu loh, saya tidak tahu. Karena apa tidak tahu Bapak Ibu, saya bingung mau ngajar apa. Pelatihan 3 hari full kira-kira menurut Bapak Ibu materinya banyak atau sedikit? Harusnya nyiapkannya susah atau tidak? Susah. Itu 10 menit sebelum saya ngajar belum ada materi. Saya duduk di depan, mereka masih saya perkenalan kayak tadi begini nih, saya ngetik materi Bapak Ibu. 10 menit. Tapi mau saya katakan jujur, 10 menit yang saya ketik tadi itu seperti kitab dalam hidup saya. Sampai hari ini tidak bisa berubah. Nanti untuk materi Bapak Ibu hubungi Pak KB ya, sebenarnya lengkap karena waktu aja terbatas, kita tidak bisa kasih. Dari sana akhirnya Bapak Ibu saya bisa ngajar selama 3 hari dan materi itu tidak berubah sampai hari ini. Jadi saya katakan jujur, ilmu yang Bapak Ibu pelajari bukan dari saya. Ilmu ini turunnya dari atas. Dan dunia pertanian ini bukan dunia biasa. Ketika saya mulai bergelut dari ayam 10-15 ekor sampai menjadi banyak, dari puyuh 300 ekor menjadi ribuan, dari kambing 3 menjadi ribuan juga, dari ikan, dari tanah yang kecil sudah jadi hektaran. Itu semua adalah proses. Tapi saya kan sudah melewati, betul ya? Saya minta tolong. Bukan karena saya sebagai apa, saya minta tolong ikuti step by step. Setuju? Supaya apa? Nanti tidak usah bangkrut. Yang sudah bangkrut ditutup. Itu sebagai cerita. Jangan ngeluh juga. Artinya jangan ngeluh kenapa? Kebangkrutan kita, kesusahan kita, kesedihan kita itu adalah sesuatu yang indah untuk kita ceritakan. Langkahnya dari mana Pak kalau kita bisa memulai semuanya? Kalau Bapak Ibu nanti di pertanian usahakan bisa 0. Usahakan bisa 0. 0 itu isinya cuma 1. Tawakal. Jadi kenapa tani saya singkat tawakal, amanah, niat, ibadah. Karena kalau kita tidak mulai dengan tawakal dulu, tidak akan bisa bertani. Kalau Bapak Ibu mentalnya, saya cuma bertani untuk bisnis, saya jamin bangkrut. Kalau Bapak Ibu cuma bertani untuk usaha biasa, percayalah berhenti, tobat, bangkrut. Silakan berjalan yang biasa, tapi mulai yang benar. Kenapa saya katakan gitu? Siapa yang sudah bertani serius, full kimia, full teknologi, sudah ada belum di sini? Sudah jadi miliarder atau belum? Kenapa kok belum jadi miliarder? Karena saya jamin grafiknya kayak detak jantung. Naik, turun, hasilnya impas. Karena naik turun, kalau naik terus kan hasilnya berhasil, betul kan? Kalau naik turun hasilnya impas. Bagaimana berbisnis yang terus naik? Ini yang kita pelajari selama di sini. Caranya sepele. Mulai dari yang paling kecil. Setelah angka 0 adalah angka 1 Bapak Ibu. Angka 1 adalah kepercayaan kita. Karena itu ketika kita mulai tadi Pak KP sempat singgung tentang limbah rumah tangga. LRT itu berbicara tentang tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak bisa bertanggung jawab, jangan pernah minta rezeki dari Gusti Allah. Rezekinya pasti habis. Wujud tanggung jawab itu apa? Banyak orang-orang petani tanda kutip yang di desa yang belum punya pendapatan pasti. Mereka selalu berpikir, Pak harus nabung. Mereka selalu berpikir, apa yang ditabung Pak, mau hidup aja susah. Ini teori saya, kalau mau sukses harus nabung.
Sebagai apa? Wujud tanggung jawab. Loh Pak, kalau enggak punya uang nabung apa? Nabung apa yang ada. Loh, apa yang kita punya. Slogan kita di dalam pertanian BSM Bapak Ibu, mulai dari apa yang ada. Bukan mengada-ada. Kalau Bapak Ibu di dalam bisnis rata-rata selalu berpikir mulai dari minta maaf modal, betul atau tidak? Jangan mulai dari modal. Mulai dari apa yang ada pada diri kita. Loh Pak, saya tidak punya apa-apa. Bohong, punya. Punya Bapak Ibu. Loh punya apa Pak? Istrinya masak enggak di rumah? Masak. Saya minta maaf. Masak tadi dari uang kan? Uang itu dari mana Bapak Ibu? Rezeki kan yang kita terima kan? Kalau saya ngomong uang itu dari Gusti Allah bahaya nanti. Saya belum pernah terima dari Gusti Allah masalahnya. Uang itu rezeki yang kita terima. Tapi saya minta maaf, rezeki tadi harusnya dipertanggungjawabkan atau tidak? Ini caranya membuka pintu rezeki. Saya ulangi, ini poin paling penting membuka pintu rezeki. Kalau kita diberi sedikit, kita harus kelola dengan baik. Dari makanan kita mulai tampung. Air leri berharga. Kita tidak lihatnya air leri loh Bapak Ibu. Lihatlah Gusti Allah. Ketika makan ada sisa, biasanya kan kita dibuang saja. Karena tidak ada gunanya. Saya minta tolong, dirawat, dijaga. Kenapa si air leri ini paling penting? Air leri ini adalah pengawet. Pengawet itu ada 3. Asin, manis, dan masam. Karena itu pengawet namanya manisan, betul ya? Dendeng, gitu kan? Kalau asin, ikan asin, ikan kering. Kalau asam, yang bentuknya acar. Bentuknya kalau di luar negeri, mereka makanan-makanan Korea, semua rata-rata sudah diawetkan dengan diasam. Jadi supaya 3 ini bisa terpilih untuk pengawetan. Kalau saya pakai gula nanti bilang tidak bisa beli gula, ya sudah. Tidak usah pakai gula, betul kan? Bilang tidak ada garam Pak, saya tinggal di gunung, tidak punya garam, ya sudah, jangan pakai asin. Asin juga tidak boleh untuk ayam. Ayam itu tidak punya ginjal yang sempurna. Kalau ayam dikasih asin, Bapak Ibu gagal ginjal dia. Loh iya, kalau cara membunuh ayam terbagus kasih garam, mati. Karena dia tidak punya ginjal yang sempurna, gagal ginjal. Tapi yang tidak perlu beli adalah asam. Kenapa kok asam? Air leri kalau dibiarkan tanpa disuruh jadinya cuka. Jadi kalau ditanya orang, Pak, limbah saya ini baik atau jelek? Baik. Kenapa kok baik? Saya luruskan dulu. Rezeki datangnya dari Gusti Allah, setuju. Yang kedua, kita belanja baik atau jelek? Pasti yang baik. Kalau seandainya beli sayur yang dimasak yang baik atau yang jelek? Yang lubang dibuang atau tidak? Batangnya dibuang atau tidak? Tapi ketika kita milih tadi barang bagus atau barang jelek? Jadi kita ambil, ini barang bagus, ini bagian dari rezeki kita. Simpan di sini, bukan dimasukkan tempat sampah. Diawetkan. Diawetkannya di mana? Di cuka yang berasal dari air leri. Terus yang ketiga, kita kan belum bisa proses. Ya disimpan aja, nasi sisa, tulang, minyak, jangan mengotori bumi, diawetkan di sini. Pengawetan itu manfaatnya apa? Supaya tidak busuk. Nah, di sini beda Bapak Ibu. Buat pakan sama buat pupuk itu beda. Kalau orang buat pupuk itu yang kerja adalah di dekomposer, dibusukkan, diurai. Tetapi kalau membuat makan itu diawetkan. Jadi fermentasi itu tidak boleh busuk. Karena itu pengawetan. Pengawetannya dengan apa? Dengan cuka. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah fermentasi yang pakai dedak padi baunya apa? Tape. Tape itu pengawetan atau bukan? Pengawetan. Tape itu pernah makan tape enggak di sini? Tape itu berasal dari apa? Singkong atau beras, betul ya? Rasanya beras kalau dimakan manis atau tidak? Kalau rasanya berasnya saja?
ya rasa beras gitu kan ya. Singkong kan rasa singkong, betul kan? Ketika kita fermentasi, rasanya berubah atau tidak? Berubah jadi apa? Manis. Kenapa kok bisa manis? Karena ada ragi, karena ada bakteri, karena ada jamur yang mengurai. Rasa manis berarti dia mengandung gula. Karbohidrat diubah menjadi gula. Kalau gula ke ternak bikin gemuk atau bikin kurus? Gemuk. Nah, sudah, itu kata kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kenapa sih pakan fermentasi itu bagus? Karena kalau dikasih makan beras mentah, terurainya anggaplah 70%. Dikasih sudah dimatangkan, terurai 80%. Kalau difermentasi bisa terurai 100%. Nah, proses ini yang membuat latar belakang kita untuk mengolah. Kalau begitu, ketika Bapak Ibu mau menabung, ketika belum punya rezeki, tabungnya limbah. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya nabung limbah itu bukan sehari 2 hari. Pertama kali itu bertahun-tahun. Sampai rumah saya di kota Bapak Ibu itu full dengan limbah. Saya paling senang ngumpulkan botol-botol air mineral itu loh Bapak Ibu. Depan rumah saya itu seperti pemulung. Karena itu istri saya betul-betul kepahitan betul dengan kata-kata integrated farm. Sudah rumah isinya sampah, bangkrut lagi. Bisa dibayangkan enggak waktu itu kira-kira? Ibu-ibu lah yang tahu gitu ya. Atau bapak-bapak sudah pernah yang sudah diomeli gitu kira-kira. Itu yang membuat kita harus sabar. Nah, tenang saja. Saya butuh proses dalam rumah tangga sendiri Bapak Ibu bisa lulus itu 6 tahun. Pertama kali ayam itu saya mulai dulu 1 pasang Bapak Ibu. Saya taruh di bawahnya kompor. Diberi orang. Terus ayam itu mau telur. Istri saya bilang kalau enggak pindah ini ayam besok naik di atas kompor. Bapak-bapak sabar ya. Ketika mulai proses ini, tenanglah. Yang paling menyedihkan itu adalah sebelah kita. Karena itu berbahagialah yang datang berdua. Jadi nanti ketika timbul masalah tinggal saling toleh, jangan nyalahkan. Loh benar, saya katakan jujur. Dari 2007 saya mulai proses buat pupuk dan sebagainya. Saya baru bisa jual pupuk pertama dalam jumlah besar itu 2013 Bapak Ibu. Ketika pecah telur. Pernah dengar di YouTube saya pelihara sapi 7 menghasilkan 2,5 miliar per tahun? Itu konsep saya. Kenapa kok begitu? Ketika saya pelihara sapi rugi. Gara-gara saya tahu sapi dibesarkan rugi. Punya anak juga masih rugi. Bapak Ibu tahu enggak hitungannya rugi dari mana? Ada enggak yang tukang pelihara sapi di sini? Enggak, sudah pernah lihat di YouTube kan? Tapi ada enggak yang pernah pelihara sapi ada enggak di sini? Ada Pak ya? Enggak, kalau enggak ada nanti enggak bisa ngeklopkan. Kalau ada saya jelaskan. Sapi saya itu sudah paling irit sedunia untuk pakan. 1 ekor sapi Bapak Ibu itu butuh 2 truk pakan. 2 truk jerami. Makan sapi saya tidak ada yang lain, cuma 1 saja namanya jerami. Tidak ada yang lain, cuma jerami saja. Jerami ini sudah murah atau tidak? 1 truk itu sampai, bukan 1 truk peres ya Bapak Ibu, 1 truk itu tinggi sekali ya kalau jerami ya. Itu harganya sekitar 2 jutaan di tempat saya. Yang mahal itu bukan jeraminya, tenaga sama angkut. Tempat saya tanah kering, tanah tandus, yang dari Sidoarjo, teman Sidoarjo. Tahu Pak ya Ndawar Blandong gitu Pak ya. Kalau Bapak Ibu lihat di internet, Ndawar Blandong itu adalah kota termiskin di Mojokerto, kecamatan termiskin di Mojokerto. Zaman dulu saya masih sekolah. Kalau orang bilang asli orang Ndawar, itu jawabannya 1, dikatakan tidak pernah mandi. Kenapa kok begitu? Cari air itu sampai jam 3 pagi Bapak Ibu. Seumur itu antri jam 3 pagi itu keluar netes-netes itu loh diambil.
Memang tidak ada air zaman itu. Jadi tanahnya kalau kemarau gini kaki dimasukkan masuk. Keringnya dicangkul-cangkulnya yang patah, percayalah. Itu tempat saya lahir. Jadi namanya jerami tidak ada. Harus datangkan dari kecamatan lain. Dan itu yang membuat mahal. Ini sudah paling murah. Jadi 1 ekor setahun itu biayanya 4 juta. Belum tenaga. Saya tidak usah hitung tenaga lah, sudah bangkrut soalnya. Sudah bangkrut, saya hitung pakannya saja 4 juta. Dengan catatan sapi itu bisa beranak 1 tahun, itu sudah sebenarnya rugi. Kadang-kadang Bapak Ibu sapi itu dikawinkan 4 kali, 5 kali itu loh enggak jadi-jadi. Sehingga apa? Coba ya, nunggunya sudah kalau dia hamil 9 bulan. Masalahnya begitu keluar belum bisa dijual Bapak Ibu. Betul kan? Nunggu paling enggak 4 bulan, 5 bulan baru bisa dijual. Jadi biaya untuk 1 ekor pedet itu bisa 6 juta, 7 juta. Bapak Ibu jual sapinya, pedetnya tadi umur 6 bulan, 7 juta. Jadi untung atau rugi kalau begitu? Rugi. Terus orang pembesaran, tenaganya enggak dihitung soalnya. Pembesaran itu untung atau rugi Bapak Ibu? Pak, ceritanya di YouTube itu semua untung Pak. Itu ceritanya yang jual pakan sama yang jual bibit. Oh iya Bapak Ibu. Bilang ADG-nya sehari 1,5, betul kan ya? Kalau stabil, sapinya pilek 2 hari, turun Bapak Ibu. Nggak mau makan 2 hari, turun. Jadi ngitungnya tuh kalau bukan harian saja. Kalau sekarang dikasih makan, besok ditimbang kasih makan yang banyak, seneng. Naik ADG-nya. Ngitungnya setelah 6 bulan. Belum tentu untung. Supaya untung, ini yang kita harus cari solusinya. Dari sana setelah saya lihat sapi itu tidak pernah untung. Terus saya terus mundur gitu Bapak Ibu, jadi tidak mau melihara sapi. Lah bagaimana nasib peternak di Indonesia? Saya yang tukang ngajar, terus habis gitu rugi, terus mundur. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah tahu hitungan rugi, mundur atau tidak kira-kira? Pasti balik kanan kan? Ini salah jalan. Lah kalau semua tidak mau ternak, berarti kita akan impor terus. Hari ini kita impor sapi jutaan Bapak Ibu. Dari Australia. Kenapa kok begitu? Tidak cukup sapi kita. Loh kalau sampai nanti sapi ini semua impor, terus kita ini loh mau tergantung ke mana lagi? Maka kita akan sangat mudah dikendalikan. Tenang saja. 4.0 sekarang ini ada printing daging Bapak Ibu, tenang saja. Cek di internet, cek di TikTok. Printing daging. Daging palsu yang dibuat. Kenapa mereka akan buat daging palsu? Karena tidak mungkin berhasil. Loh Pak, kalau begini apa gunanya saya datang ke sini? Ya ini gunanya Bapak Ibu datang. Saya tuh buka kan. Nanti kita cari solusi sama-sama. Loh Pak, kalau sudah tahu rugi kayak gitu apa yang saya lakukan? Mulai dari situ, saya 3 hari saya ingat betul. Ini sapi itu saya taruh di rumahnya orang tua saya di kota, orang tua saya di desa. 3 hari saya tidak pulang ke rumah, saya tungguin itu sapi. Sambil berdoa, apa yang harus saya lakukan dengan para sapi ini? Sapi saya waktu itu tidak banyak, cuma 7 ekor. Saya lihat terus makan, kencing, berak, tidur gitu ya. Dia bahagia di atas penderitaan saya. Dari sana saya mikir, gemuk belum pasti, beranak belum pasti. Yang pasti cuma 3, makan, kencing, berak. Dari situ saya berpikir berbeda. Kalau begitu, kalau saya pelihara sapi, langsung saya berubah. Besok karyawan saya panggil, mulai besok saya gali lubang besar Bapak Ibu untuk penampungan. Gali, tampung. Habis ditampung, nggak bisa jual. Anak-anak bilang, Pak penuh, ya beli tandon lagi.
penuh lagi, beli tandon lagi, sampai kandangnya penuh. Sampai tempat saya itu penuh, isinya 50 tandon. Berarti berapa ton? 50 ton. Beli tandon aja waktu itu masih murah sih, 600.000. Tandon bekas Bapak Ibu. Setelah ketemu 50 ton saya coba, saya eksperimen, saya buat, saya semuanya cara. Saya pertama bisa jual 2.500 pernah, tapi tidak banyak, paling 1.000-2.000 liter. Saya naikkan jadi 5.000, ya jual tapi lebih sedikit. Terakhir 10.000, laku tapi tidak banyak. Untuk beli tandon, pokoknya yang laku-laku ini saya habiskan uangnya untuk beli tandon. Sampai pada akhirnya karena sudah terlanjur penuh, baru ketemu ide. Saya rubah itu menjadi nutrisi. Jadi saya kasih jeroan ikan, saya proses, akhirnya saya jual. Ini teman-teman dari Beserbal yang jual. Akhirnya dijuallah 1 liter 100.000 Bapak Ibu. Saya bilang ke anak-anak, dijual 100.000, store ke perusahaan 50.000. Yang keren satu, setahun itu 50 ton habis Bapak Ibu. Dan inden. Jadi kalau sampai hari ini kalau ada orang beli itu pesan dulu. Bahagia enggak kalau begitu? Baru keluarga saya bilang, oh ya gini bener, ya sudah menghasilkan. Betul atau tidak? Dulu orang tua saya ketika tahu itu selalu ngomel ke saya, kamu itu sarjana ekonomi masa enggak pernah berhitung. Dalam hati saya mau ngelawan orang tua enggak berani Bapak Ibu. Ya diem saja, betul enggak? Cobalah hitungan, ya diem saja saya. Karena sudah enggak bisa ngitung lagi, kalkulatornya sudah rusak ini. Terus mau mundur, kalau saya mundur, saya ini loh pengajar pertanian. Cita-cita saya bangun pertanian. Paham kondisi saya waktu itu ya. Saya mau maju itu rugi, saya mau mundur, tugas saya ngajari petani. Itu yang membuat paling sulit dilema dalam hidup saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya duduk saja, ya diem saja, cari wangsit. Tugas kita kan cuma berdoa Bapak Ibu. Yang jawab terserah kan, yang punya Gusti Allah kok, ya kita nunggu saja. Tidak dijawab ya nunggu saja. Ternyata jawaban itu kapan datanya? Ketika sudah mentok. Ketika sudah mentok itu artinya apa? Ketika kandang saya semua tempatnya penuh dengan tandon. Baru ada jalan keluar. Dari sana saya dari 7 ekor sapi, saya langsung bisa beli sapi 400 ekor. Saya langsung bangun kandang besar sekali. Keluarga besar saya dukung sekali yang buat yang besar. Kok ya enggak dari dulu gitu loh. Paham maksud saya di sini? Dari sanalah dibukakan. Sekarang sayur saya jelaskan. Tanam sayur. Siapa yang petani sayur di sini ada? Tanam apa Bang? Timun. Pernah dapat harga 500? Kalau sudah harga 500 dipanen atau tidak kira-kira? Tetap dipanen tapi sakit hati gitu ya. Pernah dapat tomat harga Rp50? Nah, ini Bapak Ibu saya luruskan. Tanam sayur itu kelihatannya menguntungkan, betul atau tidak? Kalau pas untung. Kalau pas rugi, modalnya habis. Itulah yang membuat grafik tadi naik turun kan begini toh Bapak Ibu. Kalau pas kan di sini, kalau pas rugi, apa yang harus kita lakukan? Ya rugi Pak. Kalau rugi modal kita kan balik lagi di tengah lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang habis Pak, tekor. Nah, betul kan? Nah pemerintah Bapak Ibu percayalah, habis ini nawari kredit sebanyak-banyaknya buat petani. Tapi saya ingatkan, jangan ambil kredit. Tolong jangan ambil utang. Jangan gali lubang. Loh Pak, kapan berhasilnya? Nggak usah modal. Kalau kerja dengan modal, percayalah Bapak Ibu akan naik detak jantung terus karena dikejar setoran. Panas terus pikirannya, betul atau tidak? Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari apa yang ada, damai. Saya bahagianya satu Bapak Ibu, saya tidak punya utang, itu aja.
Nah, ketika kita turun ini yang menjadi masalah bagi petani. Dengarkan saya bertani, saya usaha, saya katakan 90% usaha saya rugi. Saya ulangi, 90% usaha saya rugi. Tapi saya tambah besar. Pak, rugi kok tambah besar? Aneh atau tidak kira-kira? Saya tunjukkan rahasianya. Sapi tadi rugi atau untung? Saya rugi sapi Bapak Ibu 1 tahun itu sekitar 300 juta. 1 tahun. Rugi kan? Tetapi ketika saya dalam waktu 3 tahun ini, 3 tahun ya 300 juta ya. 3 tahun ini saya taat, diganti sama Gusti Allah 2,5. Untung atau rugi? Ini untung atau rezeki? Tapi usaha saya rugi atau untung? Nah, saya minta tolong. Gusti Allah lebih senang memberi rezeki daripada memberi keuntungan. Tahu alasannya? Ini saya tunjukkan rahasianya. Supaya kita tidak pernah netes. Tidak pernah menjadi angka 1. Supaya kita tetap jadi orang bodoh. Orang berhasil itu bangga, betul enggak? Bangga itu bereset sedikit jadi sombong. Kalau sombong itu nyamai Gusti Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Syaitan itu pinter, betul enggak? Hebat. Tapi salahnya kan cuma 1. Sombong. Sombong itu karena kita merasa hebat. Nah, karena itu saya baru sadar kenapa usaha saya selalu dibuat rugi oleh Gusti Allah. Tapi saya dikasih hidup loh, kan aneh tuh Bapak Ibu. Rugi tapi tambah besar. Hebat enggak kira-kira? Enggak bisa dinalar Pak, ini saya tunjukkan. Ketika Bapak Ibu tanam sayur, pas untung bahagia, betul kan? Biasanya petani gimana ketika sudah untung? Tanam lebih banyak atau tanam lebih sedikit? Lebih niat atau kurang niat? Berpikir apa kira-kira? Tambah besar. Dan percayalah, saya jamin 100% rugi. Pernah habis untung banyak terus digedekno terus tak begitu rugi? Pernah? Sering. Karena saya petani. Nah, pada waktu rugi ini Bapak Ibu, ini kalau saya, yang penting 1. Bisnis kami di dalam BSM, buat yang bagus, jual yang murah. Masuk enggak di otak? Jual yang bagus, harga yang murah. Itu kalau secara hitung-hitungan bisnis benar atau salah? Salah Pak, yang bagus itu mahal, betul. Kenapa buat yang bagus, jual yang murah? Karena kita lagi ibadah. Saya ulangi, buat yang bagus, jual yang murah karena kita ibadah. Orang yang beli ke kita bahagia, murah, bagus. Dalam hati kita, alhamdulillah, dia sumber pahala kita. Tidak ada ceritanya rezeki turun tanpa memberi, betul atau tidak? Ketika Bapak Ibu di dalam pola bisnis ini, Bapak Ibu sedang menciptakan pasar. Nanti yang Bapak Ibu pelajari di sini, ini bukan tanam sayur, bukan pelihara ayam, bukan pelihara kambing, bukan pelihara ikan, bukan itu Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pelihara semuanya itu adalah obat. Tadi Bapak mana ya tadi yang sharing ke saya, Pak, sudah saya kasih kuteja, bukan hanya kuteja, saya kasih lengkap semuanya, ternyata telurnya berubah jadi rasa manis. Tadi siapa Pak? Siapa? Bapak ya? Betul Pak, nanti Bapak juga lihat di sini. Telur itu direbus, dilemparkan mantul-mantul Bapak Ibu. Telur ini tujuannya untuk apa? Saya minta maaf, hari ini anak-anak muda sering begadang atau tidak? Kurang tidur atau tidak? Terus keluhannya yang paling banyak kalau sakit ngeluh apa? Bukan pusing, mual. Betul kan? Kayak sakit mah bilangnya, betul atau tidak? Obatnya sakit mah apa Bapak Ibu? Promah Pak, jangan promosi. Itu bukan sakit mah.
Fungsi liver yang terlalu kerja keras. Kalau kita terlalu capek, liver kita akan kecapean. Obatnya liver apa Bapak Ibu? Albumin ya. Albumin mahal atau enggak Bu? 1 mili berapa? Sekitar 800.000. Saya minta tolong. Kenapa saya buat program ayam dengan konsep Kuteja dan LRT? 1. Kita sedang menyelamatkan generasi ke depan supaya tidak kena serosis. Serosis itu kanker hati Bapak Ibu. Sepele gejalanya. Pak, saya sering mual di sini loh Pak. Dada terasa panas. Periksa takut jantung dan sebagainya. Jantung berdebar, keringat dingin dan sebagainya. Itu karena fungsi liver aja terlalu kerja keras. Habis gitu kalau sudah begadang gandengannya kopi. Kopinya bukan kopi asli lagi. Kopi saset lagi. Ginjalnya parah. Siapa yang akan menolong kita? Saya minta tolong Bapak Ibu yang tolong mereka. Makanannya apa? Kasih mereka rebusan telur setiap hari 1. Sudah. Loh Pak, makan telur aja sepele. Telur itu sepele. Tapi itu jadi obat. Kenapa kok jadi obat? Karena yang kita kasih obat. Obatnya apa? Kunyit, temulawak, jahe. Makanannya apa? Sayur, limbah rumah tangga. Sehingga apa-apa yang kita produksi adalah obat. Kalau Bapak Ibu nyelamatkan orang, kira-kira yang punya jiwa tadi siapa tuh Bapak Ibu? Umat itu ciptanya siapa? Gusti Allah kan. Itu bisnis yang benar. Kalau bisnis jangan lihat manusianya, terlalu kecil uangnya. Tapi kalau bisnis lihat penciptanya. Itu trik bisnis. Jadi terlalu kecil kalau bisnis dengan manusia. Bisnislah dengan yang menciptakan. Kenapa kok begitu? Kalau manusia kita tolong, yang bahagia di atas. Oh pintar. Kalau kita dikatakan pintar, kira-kira diberi tanggung jawab besar atau kecil? Dulu rezekinya segini diperbesar atau tidak? Kenapa kok diperbesar? Supaya bisa nolong orang lebih banyak lagi. Dengar baik-baik. Yang butuh jenengan ada di bumi, bukan jenengan. Siapa dulu yang kepengen lahir ke bumi? Angkat tangan. Kok tidak ada? Berarti Bapak Ibu dulu terpaksa kan lahir ke bumi kan? Dikirim kan? Atau orang tua kita? Ditakdirkan kan? Berarti siapa yang butuh Bapak Ibu ada di bumi? Gusti Allah kan? Saya minta tolong. Kalau Allah sendiri yang ciptakan Bapak Ibu turun di bumi, kenapa Bapak Ibu pusing? Karena itu Pak Kabit tadi katakan, pertanian itu pasrah. Bapak Ibu tenang supaya apa? Biarkan Gusti Allah yang nuntun Bapak Ibu. Coba bayangkan, ini saya minta maaf ya, ini konyol sekali manusia. Gara-gara pertanian kepengen untung, betul ya? Kasih pupuk kimia, betul atau tidak? Tanahnya rusak atau tidak? Dikasih pestisida, umatnya rusak atau tidak? Gusti Allah ngenes Bapak Ibu, sedih. Kenapa kok sedih? Kamu itu loh yang nyiptakan aku, kok kamu bingung dengan hidupmu, itulah aneh. Betul atau tidak kira-kira? Ayo kembali ke jalan yang benar. Bertani bukan cari untung. Saya ulangi, bertani bukan cari untung. Bertani itu adalah ibadah. Hidup kita hanya tergantung mutlak dari rezeki. Sudah percaya saja. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Karena apa hidup saya dari situ. Semua usaha saya hampir semua rugi. Tetapi saya tambah besar karena rezekinya Gusti Allah. Ketika sayur saya tidak laku Bapak Ibu, saya ceritai lagi. Saya senang, Bapak-bapak kan senang cerita kalau jam-jam kritis gini ini. Saya buka supermarket organik. Saya nyiptakan petani-petani, saya ajar, saya latih untuk mereka produksi. Dan ketika mereka sudah produksi saya tampung. Supermarket saya agak di desa Bapak Ibu, saya bangunnya sekelas Alfamart, Indomaret seperti itu. Full AC, besar, 1000 meter. Orang desa tidak berani masuk Bapak Ibu. Mau masuk minder katanya.
Masuk pertama desa kami itu tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart waktu itu. Masuk pertama itu sandal dilepas. Tidak ada yang beli. Istri saya itu ngomel karena dia yang belanja. Ini setiap hari rugi 2 juta. Setiap hari. Beli sayur dari petani. Saya bilang tetap beli. Karena mereka yang sudah kita latih. Untung atau rugi kalau sudah tahu rugi 2 juta per hari. Belinya harga itu kangkung dan lain sebagainya kisaran harga 3 ribuan lah per kilo. Tapi macamnya kan banyak Bapak Ibu. Ini supermarket organik. Setahun itu tidak bisa jualan. Sampai saya puterkan. Anak-anak sore muter kampung-kampung gitu itu tidak nutut. Tapi karena saya punya cara saya tetap sama. Begitu tidak laku tadi sayur organik, betul ya? Barangnya bagus atau jelek kira-kira? Saya olah Bapak Ibu. Saya olah, saya jadikan obat. Saya jadikan bahan-bahan obat. Setiap hari ada sekitar hampir 1 ton, 500 kilo, terus saya tampung. Sampai akhirnya gudang supermarket tidak berisi barang, berisi drum. Orang hebat atau orang konyol? Orang konyol. Tetapi kembali lagi, setelah obat ini jadi, 1 liter bisa saya jual 1 juta. Saya mau tanya jujur, pernah jual sayur 1 juta 1 liter, 1 kilo? Tidak akan ada. Seandainya Bapak Ibu nanti olah sayurnya jadi ZPT saja, dijual 20.000 saja sekilo, percayalah, sayur tidak ada harga 20.000 Bapak Ibu, percayalah. Dari sana saya baru ngerti, ternyata orang pasrah itu bahagia. Dari sana akhirnya bukan bangkrut, jadi tambah miliarder lagi. Coba sehari 500 kilo kali 1 juta berapa? 500 juta. Loh Pak, tapi kan prosesnya tidak mudah. Siapa yang kepingin proses mudah di dunia? Kalau kepingin proses mudah di dunia tidak ada. Itu cerita dongeng 1001 malam itu Bapak Ibu. Itu cerita indah. Betul enggak? Hidup di dunia percayalah tidak ada yang enak. Wong datang ke bumi aja nangis. Siapa dulu yang tertawa? Wong ibunya aja yang mengeluarkan nangis. Tidak ada orang datang ke bumi bahagia. Karena apa? Sudah diciptakan untuk seperti itu. Terus tugas kita apa kalau sengsara ini? Di sengsara ini tugas kita adalah untuk menjadi teladan. Jadi kalau berdoa Bapak Ibu, berdoalah satu saja kepada Tuhan. Diberi kekuatan untuk mempercayai Tuhan itu ada. La ilaha. Itu hanya tugas kita. Loh pertanian ini jadi apa? Ini sarananya. Sarana saja. Sarananya apa Pak? Bapak Ibu bertani, percayalah, tidak semudah yang saya ceritakan. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai berubah, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Setelah tekun dengan tanggung jawab mulai dari 10 ekor ayam. Kenapa sih hanya 10 ekor ayam? 10 ekor ayam itu supaya Bapak Ibu tidak defisit. Tidak seperti Bapak. Siapa kemarin yang ceritanya setiap beli pakan 1 ekor ayam? Tidak ada. Oh Bapak ya. Oke, siap Pak. Kenapa harus cuma 10 ekor ayam? Begini, limbah rumah tangga kita itu Bapak Ibu sudah saya hitung. Kenapa kok hanya 10 ekor ayam? 10 ekor ayam itu, ini saya tunjukkan. Saya minta maaf ya. Dengan Gusti Allah kita pun harus hitung-hitungan. Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang bisa berhitung. Kalau tidak bisa berhitung, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul atau tidak? Kalau proyek itu bisa dihitung tidak proyeknya? Bisa. Ada hitung-hitungannya tidak? Ada. Kalau tidak bisa dihitung, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan Gusti Allah juga sama, harus dihitung. Supaya ayamnya itu bisa bahagia Bapak Ibu, bisa kelorok, bisa berkotek, bahagia. Kita juga hitung-hitungan sama ayam. Kamu jangan jadi beban loh ya hidup saya yang sudah terbebani, gitu ya. Ayam 10. Ayam
Itu 1 bulan Bapak Ibu kalau telur dia 100. Saya minta tolong, telur itu semua bagus atau jelek? Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bundar ser, ada yang lonjong sekali, ada yang oval. Betul ya? Yang ditetaskan mana yang bagus? Yang oval, betul ya? Yang sempurna ya? Yang lainnya diapakan kalau begitu? Dimakan. Saya minta tolong, ketika makan telur itu, hitung saya beli ya, gantinya pakanmu. Paham maksud saya di sini? Sehari ambil 3 butir, tolong Pak, nih 10.000 tak belikan dedak. Jangan dikasih uang ke ayam, tidak bisa beli dedak. Bapak Ibu, ini guyon, tahu guyon ya? Ini cuman satu gurauan, tapi percayalah, ayamnya Bapak Ibu akan bahagia. Karena dia merasa diayamkan. Terus habis itu ketika dia netes, sudah pakannya dia gratis. Nah dari sini anggap aja yang kita pakai untuk ayam pakannya dia itu 50. Yang 50 tolong ditetaskan. Anggap aja tidak bisa netas semua. Sudah ada listrik semua ya di sini ya. Saya tidak pakai jelaskan yang tidak pakai zaman primitif ya. Semua punya listrik kan ya di rumah ya. Bisa datang ke sini saya jamin pasti punya listrik. Jadi bisa buat mesin tetas maksud saya gitu ya. Seandainya dari 50 anggap aja netes 40. Saya minta tolong 40 dipelihara. Ini memang agak tekor, tapi masalahnya satu Bapak Ibu. Dari 100 ke 40 ini butuh proses. Saya minta tolong, jadilah orang yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu punya anak, tanggung jawab enggak ke anaknya? Anaknya minta makan kan pasti dicarikan makan, betul? Kalau seandainya Pak saya enggak punya uang untuk belikan pakan ayam ini, ya saya minta tolong. Begitu sudah pelihara ayam 10, tolong tanamkan jagung. Rumusnya sepele Bapak Ibu, rumusnya sepele. 1 ekor itu 1 meter per hari. Rumus gampangnya 1 ekor induk 1 meter jagung per hari. Sudah itu paling gampang, sudah tidak pakai hitung-hitungan. Jadi kalau saya punya 10 plus 1 berarti anggap aja saya setiap hari tanam 10 meter. Saya lebih senang gunakan jagung lokal. Jagung lokal itu jagung kalau di Indonesia ini Madura saya pakai. Karena apa? Umurnya cuma 2 bulan. Jagung Madura. Nanti bibit mungkin kemarin saya dititipi dari Madura, enggak tahu Pak Bambang harganya berapa. Ini jagung asli dari Madura. Jadi 1 ekor butuh 1 meter, sehari butuh 10 meter. Umurnya jagung 2 bulan, berarti butuh tanah berapa? Ya betul ya, 600 meter persegi. Tanamlah jagung. Supaya apa? Ketika jagung ini nanti panen, ayamnya netes. Ketika ayamnya netes sudah ada pakannya. Bapak Ibu disebut orang yang bertanggung jawab. Jangan mengharapkan limbah terus. Percayalah Bapak Ibu, kecuali punya pondok pesantren, gitu limbahnya banyak. Kalau di rumah tangga, jangan limbah terus. Limbah itu cuma untuk 10 ekor. Kan banyak orang komplain ke saya, loh limbahnya dari mana? Ada sih Pak caranya. Tapi nanti tetangganya juga akan iri juga. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya ayam begini, kalau mau membesarkan minta tolong. Tetangga dititipi timba masing-masing. Jadi pemulung. Nanti tetangganya bilang, waduh tetangga saya ini miskin sekali, sampah saja minta. Tapi nanti setiap bulan kasih telur 5 gitu loh Bapak Ibu. Biar dia tetap bahagia. Tapi kalau dia dengar program ini juga takut saya, dia juga pelihara ayam juga. Nanti kalau semua pelihara ayam, ada yang orang komentar ke saya, Pak kalau semua orang pelihara ayam terus kita jual kemana? Percayalah, kalau niatnya tidak benar mati. Loh, serius Bapak Ibu, sudahlah serius. Saya sudah bilang gini ini karena itu hidup saya. Manusia itu, saya sendiri Bapak Ibu, nyombong sedikit aja dibatui kok.
Loh serius, ini serius. Saya kemarin beli sapi Bapak Ibu, sapi itu seneng, bagus gitu saya. Terus saya ngomong sama Pak Bambang, kita ini pelatihan itu harusnya gitu loh, motong sapi sendiri aja. Istri saya komplain, beli daging di pasar 5 kilo begitu direbus itu dagingnya mimpes karena disuntik air mungkin. Karena dia ngomel, dapur, ya sudah motong sendiri aja. Yang dikorbankan sapi saya yang paling bagus Bapak Ibu. Ternyata, waduh saya tidak boleh nyayangi sapi gitu. Padahal sapi itu saya gadang-gadang karena dia calon bagus gitu. Ternyata dia kembung sebelum dia almarhum ya dipotong. Dari sanalah serius, jangan takut kesaingan. Banyak orang kan bilang begini, dulu Bapak Ibu, orang kasih makan sapi dengan jerami tahun 90-an, tahun 2000 itu tidak ada. Jerami dibakar, betul ya? Tapi mulai tahun 2000 ke atas, jerami jadi rebutan. Itu si malakama bagi saya. Saya ngajari seluruh petani di Mojokerto itu 360 desa, hampir Bapak Ibu. Saya datangi setiap hari satu kelompok tani, setiap hari, selama 1 tahun. Saya ajari konsep Jisamsu 234. Akhirnya apa? Yang dulu jerami tidak laku Bapak Ibu, dari situlah akhirnya jerami rebutan. Dari sana akhirnya saya korban beli 2 juta 1 truk, itu gara-gara itu. Jadi saya ngajari orang yang membuat saya hidup saya lebih susah sebenarnya. Tapi saya tetap bahagia. Kenapa tetap bahagia? Mereka juga paling pelihara cuma 1 ekor, 2 ekor. Betul ya? Jadi saya minta tolong, ilmu jangan takut, sebarkan. Kembali ke ayam. Jadi ayam yang 10 ini adalah biayanya dari telur yang kita konsumsi. Setelah ayam ini nanti akan menetas, saya minta tolong. Ini kan butuh waktu hampir 2 bulan. Bapak Ibu sudah pelihara jagungnya dulu. Jangan ternak sebelum pelihara. Sebelum siapkan pakan. Jagung dulu tanam. Karena apa? Itu adalah wujud iman. Kita punya keyakinan bahwa ayam ini nanti punya anak. Jangan sampai banyak orang berpikir begini. Nanti begitu biar dulu wong ayamnya belum ada. Masalahnya tanam jagung tidak sehari ditanam, sore dipanen. Sekarang ditanam 2 bulan baru dipanen. Jadi saya minta tolong, ketika sudah mulai tanam ini, kita sudah yakin ayam kita akan banyak. Ketika ayam kita sudah mulai banyak, kita akan tetap bahagia. Karena apa? Sudah ada padang, cadangan makanan di tempatnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan bahagia, tidak terbebani oleh ayam. Jadi ini menjawab ya kalau ada orang tanya, loh Pak pakannya dari mana? Ya disiapkan. Tidak akan ada pakan datang sendiri. Terus kandangnya ya dibuatkan. Jangan sampai ayam suruh buat maku, itu jangan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau setiap bulan sudah 40, setiap bulan 40 nih. Ayam itu telur umur berapa? Anggap aja 6 bulan, 7 bulan, betul ya? Yang jantan usia 3 bulan tolong dijual. Untuk apa dijual? Untuk buat kandang sama biaya pakan. Loh Pak, biaya pakannya sudah ada. Ya alhamdulillah. Berarti bisa untuk buat kandang. Nanti untuk kandang ayam, Ibu lihat di Facebooknya Pak Bambang ya. Jadi sekarang saya sudah buatkan satu teknologi dengan ukuran 12 meter kali 12 meter dengan kandang bertingkat. Itu bisa populasi setiap bulan 1000 ekor. 1000 ekor itu berarti berapa induk? Bisa untuk 200 ekor induk. 200 ekor induk itu Bapak Ibu akan tempuh hanya dalam waktu 1 tahun. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan mesin tetas. Jadi kalau dengan cara ini mempercepat proses. Nita? Oh ya sudah, siap. Jadi Bapak Ibu, kita akan makan dulu, kita akan insoma dulu. Sudah jamnya, ini kode dari belakang itu sudah. Kalau saya itu semangat kalau ngajar begini ini. Kita akan istirahat dulu, nanti tolong ada waktu jam ya. Setengah jam saja ya, terus ketemu lagi dengan saya, kita akan lanjutkan materi. Terima kasih.